Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini, perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Bondan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Tuhan, Engkau membebaskan daku dari musuh. Engkau memberi aku kemenangan atas segala lawan dan merebut aku dari tangan orang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita memohon agar Tuhan menjadi kebenaran yang menghidupi jiwa dan raga kita, sehingga seluruh hidup kita terarah kepada Dia, Sang Sumber kebenaran sejati. Sekarang marilah kita memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita. Kita hening sejenak. Referen doa tobat. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkaulah yang membangkitkan semangat tobat dalam diri umat-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, dan terangilah hati putra-putrimu, agar kami Kau kuduskan karena usaha tobat kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel, kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini.
Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Kata raja, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat menjawab, "Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tata kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah,
yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam dirimu. Apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak lahir dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saat virus corona mulai serius mengancam kehidupan di Indonesia, kita mendengar orang-orang melakukan ritual tolak bala. Bahkan ada paranormal terkenal yang menawarkan diri kepada pemerintah karena melalui kekuatan adikodrati telah menemukan obat dari virus corona. Tidak hanya di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, di seluruh daerah di Indonesia ini, kita menjumpai fenomena-fenomena yang sama. Orang merasa setelah melakukan semua ritual itu, kekuatan gaib akan melindungi kita dari semua penyebaran virus corona. Keyakinan tentang kekuatan-kekuatan adikodrati yang gaib dan kesaktian memang lebih meyakinkan daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Lebih banyak yang percaya tolak bala daripada ikut berdoa dengan paus di tengah malam. Ya, saya hanya berharap semoga mereka yang melakukan ritual itu tidak membuat surat kepada paus, membuat surat pada pemerintah saja, jangan pada paus lalu mengatakan, Bapak Paus, Anda ini kurang sakti. Tidak punya kekuatan adikodrati seperti kami. Anda harusnya ikut ritual tolak bala kami biar sakti, menolak virus corona. Sini kami ajari caranya. Moga-moga tidak begitu. Di saat bencana seperti ini kita diuji iman kita. Sama seperti yang dialami Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka melewati ujian itu dan membuktikan bahwa kepercayaannya kepada Tuhan lebih menyelamatkan daripada segala ritual Raja Nebukadnezar. Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan apa yang kita percayai dalam hidup kita? Kepada siapa kita baktikan hidup kita dan kita percayakan diri kita? Masihkah kita bertekun di dalam doa dan tangisan, memohon keselamatan bagi dunia? Sama seperti Bapak Paus yang dengan Paus Fransiskus yang dengan haru
memohonkan berkat dari sakramen Maha Kudus bagi semua umat manusia tanpa tahu seperti apa hasilnya. Kita bisa menonton kemarin di dalam berkat sakramen Maha Kudus, berkat Urbi et Orbi. Saya memilih mempercayakan diri saya. Saya memilih mempercayakan diri saya kepada Tuhan yang itu. Yang membuat kita menekuk lutut kita, merendahkan diri kita, dan bertekun memohon setiap hari tanpa tahu apa hasilnya. Tuhan yang saya percayai sama dengan yang dipercaya oleh Paus Fransiskus, yang membuat kita bertekuk lutut setiap hari memohon keselamatan, Itu Tuhan yang saya pilih. Daripada saya memilih Tuhan yang begitu sakti, sekali diberi ritual langsung menjamin keselamatan kampung, negara, bangsa, dunia. Karena dengan menekuk lutut, merendahkan diri, bertekun setiap hari tanpa tahu hasilnya seperti apa dari doa kita. Dengan itulah kita belajar menjadi dewasa, bijaksana. Kita belajar menyelami kehidupan dan misteri kehendaknya, misteri Tuhan Allah sendiri. Dan Injil menegaskan kepada kita, kesetiaan kita kepada Tuhan akan memerdekakan kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam bacaan Injil. Maka pertanyaannya hari-hari ini bagi kita, apa yang kita sembah? Kepada siapa kita berbakti? Kepada siapa kita mempercayakan kehidupan kita? Semoga kita memilih bertekun di dalam doa-doa kita, meskipun kita tidak pernah tahu apa hasilnya. Terpujilah nama Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persiapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persiapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan hati dan tulus kami menghadap padamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya kurbanku dan kurbanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat roti anggur persembahan ini sucikanlah kiranya kami dengan roh-Mu, dan perkenankanlah kami menyambut utusan-Mu yang datang mengunjungi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas
Sungguh layak dan sepantasnya, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan, secara amat meyakinkan pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Sungguh agung misteri iman kita. Tuhan menebus dunia dengan salib dan kebangkitan-Mu. Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Pius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Khususnya yang kami doakan hari ini, Ibu Tarmi. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang amat suci, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami jatuh dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya itu bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang sepagi ini diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, marilah kita persiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan dalam kerinduan akan komuni kudus. Tuhan dan penyelamat kami, Yesus Kristus, berkat cinta-Mu kepada kami, Engkau hadir siang dan malam dalam sakramen Maha Kudus. Semua orang yang datang menyambut-Mu di sini telah Kau nantikan dengan penuh cinta. Kami percaya bahwa Engkau sungguh hadir. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri sebagai santapan pemuas jiwa raga kami. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kami bersyukur atas kesempatan yang terindah ini. Oleh kuasa cinta-Mu, kami merindukan-Mu dalam jiwa kami, karena sekarang kami tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi yang kudus. Oh Yesus, Tuhan kami, seandainya kami pernah mengingkari-Mu, kami mohon ampun. Bimbinglah kami agar mulai saat ini sanggup lebih mencintai dan menaati-Mu dengan sepenuh hati, sebagaimana Kau contohkan sendiri di dalam hidup-Mu, mencintai dan menaati Bapa-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, semoga anugerah yang baru kami terima ini menyembuhkan dan membersihkan kami dari kejahatan, serta menguatkan kami dengan perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita tutup perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga turunlah secara berlimpah-limpah berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjelma menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Tuhan pengantara kami. Amin.